Halo geng, thank you udah nonton dan klik video ini. Akhir-akhir ini ada satu hal yang menjadi perbincangan khalayak publik. Dan gak hanya menjadi topik pembicaraan, banyak banget diantara yang mungkin secara gak sadar telah bergabung dalam sebuah aliran ini. Pernah dengar dengan kata satanisme atau kata-kata yang berhubungan dengan satanis? Ya ini kayaknya benar-benar sesuatu yang gak bisa disembunyikan. Dari kata-katanya aja, ini tuh kayak mengarah kepada sebuah aliran yang menjurus dan juga mendekati dengan kata-kata setan. So sebenarnya di sini gua mau jelasin bahwa aliran satanisme ini nggak hanya disampaikan melalui ajaran-ajaran ataupun ajakan aliran-aliran yang based on ceramah atau perkumpulan massa dalam skala yang besar seperti misalnya ibadah-ibadah Katolik, Kristen, Islam, Buddha dan sebagainya. Tetapi mereka benar-benar bergerak di bawah tanah dan secara nggak langsung mereka sudah menyebarkan aliran ini ke seluruh dunia hingga 6 juta pengikut. Wow. Tapi sebelum kita bahas melalui media apa saja mereka menyebarkan ini, gua mau ceritain sedikit nih based on story dari sejarah satanisme ini atau aliran pemujaan setan. Berdasarkan informasi yang gua baca, ternyata satanisme ataupun aliran penyembah setan ini sudah berkembang di Eropa pada abad pertengahan gitu. Nah, sekumpulan orang-orang yang tergabung dalam aliansi yang tidak pernah percaya adanya Tuhan. Jadi ini beda gengs dengan aliran-aliran yang perbedaannya agama, misalnya antara Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Jadi aliran satanisme ini benar-benar nggak pernah percaya kalau misalnya Tuhan itu ada, Nabi itu ada, malaikat itu ada. Mereka hanya percaya pada satu poin bahwa setan adalah segalanya dan mereka bakal dikumpulkan dalam sebuah perapian besar atau neraka. Jadi wajar kalau misalnya dalam aliran ini orang-orang yang berkumpul melakukan pemujaan kepada setan dan mengikuti jejak-jejak dari setan ini. Dan gak hanya itu gengs, mereka itu seakan kontra dan bertolak belakang nih sama keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh agama. Jadi gak heran kalau misalnya dalam aliran ini diajarkan untuk melakukan pembantaian, seks bebas, kemudian segala bentuk perlakuan yang semuanya itu mengarah kepada keburukan dan semua bertolak belakang sama kebaikan yang diajarkan oleh agama-agama dan pemuka agama. Nah, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan berkumpul dengan berbagai penyihir-penyihir yang terdapat di Eropa. Mereka membangun kayak sebuah komunitas besar yang mulanya itu terdiri dari komunitas-komunitas sederhana dengan cara-cara penyembahan yang sederhana hingga akhirnya mereka melakukan sesuatu yang brutal. Misalnya seperti mengorbankan anak kecil dan darahnya hingga mengorbankan orang-orang tua dan dewasa untuk dipersembahkan kepada setan sebagai bentuk kesetiaan kepada pemujaan. Nah, dalam aliran ini Lucifer menjadi salah satu setan terbesar dan menjadi dewa dari pemujaan. So nggak heran kalau misalnya di dunia ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa Lucifer adalah Tuhan dari segalanya. Inilah aliran dari satanisme. BTW gengs, kalau misalnya kalian pernah lihat logo yang ini nih, sebenarnya ini adalah logo dari perkembangan dan udah merupakan logo kedua dari satanisme. Gua bilang seperti ini karena pada dasarnya logo satanisme ini berbentuk sebuah lingkaran yang di dalamnya itu berisi sebuah wajah, yaitu Dewa Baphomet. Diyakini bahwa Dewa Baphomet ini merupakan sosok yang memiliki kepalanya seperti seekor kambing. Sesuai dengan perkembangannya hingga akhirnya kepala dari Dewa Baphomet ini diubah bentuknya menjadi sebuah pentagram seperti yang kita kenal pada hari ini dan sering beredar nih di kalangan masyarakat. By the way, ini tuh kayak sebuah evolusi dari konsep penyembahan setan secara tradisional hingga akhirnya menjadi revolusi kepada penyembahan setan secara modern gitu. Jadi bisa dibilang bahwa adanya lambang seperti bintang yang dikelilingi oleh sebuah lingkaran dan di dalamnya terdapat sebuah kepala kambing. Ini melambangkan bahwa Dewa Baphomet merupakan sosok dewa Romawi kuno. So bisa kita simpulkan bahwa aliran dari satanisme ini juga nggak jauh beda nih pengaruhnya dari peradaban Romawi kuno. Dan gak hanya itu, menurut kabar yang gua dengar, beberapa orang yang memutuskan untuk ikut aliran ini tuh kayak harus membayar dari lisensi yang akan mereka ikuti. Dan gak hanya itu, aliran ini juga mengajarkan keburukan-keburukan. Kayak misalnya mereka tuh menganggap bahwa pertumpahan darah, kemudian kematian, pertengkaran secara abadi dan sesama saudara bukan merupakan sebuah dosa yang harus ditanggung di kemudian hari, tapi merupakan pengorbanan dan juga kayak mengorbankan diri sendiri gitu kepada diri sendiri karena mereka menganggap bahwa mereka harus menyembah dirinya mereka sendiri.
By the way gengs, di dunia itu ada dikenal dua aliran skala besar-besaran dari aliran satanisme ini. Aliran pertama yang paling dikenal adalah aliran Ksatria Biara Yerusalem. Jadi pada saat aliran ini dibangun, terdapat perkumpulan orang-orang yang percaya bahwa setan adalah Tuhan dari segalanya. Dan para pihak Katolik yang terdapat pada saat itu kayak membenci banget nih, karena kayak menghapus dari ideologi adanya Tuhan dan beralih kepada aliran sesat katanya. Akhirnya setelah terjadi pemberontakan yang frontal dari pihak gereja Katolik pada tahun 1311, finally ini aliran tuh dibubarkan. Tapi yang namanya keyakinan untuk tetap menyembah Tuhan ini tuh kayak sebuah tantangan bagi orang-orang yang menganut sistem satanisme. Bukannya membubarkan diri dan juga meninggalkan ajaran sesat yang dikatakan oleh gereja Katolik, mereka malah mencari sumber-sumber dari aliran baru dan bahkan bergabung nih sama yang namanya aliran Mason. Oke geng, sampai di sini pasti kalian itu pernah dan familiar banget sama kata-kata yang bernama Mason ini kan? Nah, aliran Mason ini sering banget dan dekat banget nih kaitannya dengan Freemasonry kalau nggak salah. Nah, untuk kata-katanya sendiri kayak Freemasonry, jadi kayak bebas, nggak ada ikatan, dan orang-orang di dunia masih sangat sulit banget nih untuk membedakan yang mana aliran dari Mason dan juga organisasi dari Freemasonry. Nah, setelah aliran Ksatria Biara Yerusalem dibubarkan pada tahun 1311, ternyata pergerakan dari pasukan aliran-aliran satanisme ini udah agak sedikit melenyap dan juga bersembunyi untuk menyebarkan ajarannya. Mungkin mereka merasa terancam dan kembali membuka jaringan dengan cara bergerak di bawah underground atau di bawah tanah gitu, secara sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan agamanya mereka. Lenyapnya dari aliran Ksatria Biara Yerusalem ini kayak dituduh ada hubungan sama orang-orang yang ada di Mason. Karena pada kala itu orang-orang yang berada di Mason itu kayak mendewakan banget dengan adanya Dewa Baphomet ini. Nah, organisasi Mason ataupun organisasi Freemasonry ini kayak benar-benar mengagungkan dari dewa-dewa Baphomet yang notabene itu adalah aliran dari Ksatria Biara Yerusalem. Ternyata pergerakan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Mason ini bahkan mereka memiliki jaringan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Mereka ini membangun jaringan di bawah pimpinan yang luar biasa banget, hingga pada akhirnya ada dua aliran dari satanisme muncul, yaitu teistik dan juga ateistik. Jadi pada aliran teistik ini, orang-orang yang terdapat di aliran ini percaya bahwa setan adalah bentuk dari jelmaan dewa-dewa. Dan ini tuh kayak masih deket banget sama kepercayaan terhadap adanya Tuhan kalau menurut gua ya. Ada satu golongan lagi yang sering disebut dengan ateistik atau orang-orang yang nggak pernah percaya adanya Tuhan sama sekali. Dan lebih parahnya mereka adalah mereka tuh kayak nggak percaya bahwa dewa itu ada, malaikat itu ada, nabi ada, dan juga tidak adanya surga neraka. Mereka hanya percaya bahwa satu-satunya kekuatan di dunia ini didorong oleh mereka sendiri dan di dalamnya telah terikat dengan yang namanya satanisme. Berbicara masalah satanisme, tentunya kita pernah bertanya nih, siapa sih sosok dari balik adanya aliran satanisme ini? Jadi di sini gua mau cerita bahwa adanya satanisme modern adalah seorang tokoh yang bernama Aleister Crowley yang merupakan pelopor dari teori modern ini. Orang-orang di dunia menyebut Aleister ini sebagai the beast karena membawa sebuah ajaran yang sangat buruk dan bahkan dekat dengan ajaran satanisme. Jadi kisahnya, si Crowley ini sebelum menjadi pelopor dari satanisme modern, dia sempat kuliah dan juga menempuh perjalanan yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Tapi akhirnya dia tuh kayak memutuskan untuk kabur dari sekolah dan memutuskan untuk tidak melanjutkannya lagi dan memperluas jejaringnya di bagian satanisme di seluruh dunia. Crowley kemudian memutuskan untuk bergabung dengan bangsawan-bangsawan elit di Inggris, memperluas jaringannya melalui orang-orang di Irlandia, Islandia, kemudian Amerika Serikat, dan berbagai belahan dunia manapun. Jadi secara nggak langsung Crowley ini menyebarkan aliran-aliran secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh banyak orang, kecuali orang-orang tertentu. Nah, kenapa gua bilang bahwa Freemasonry ini dikaitkan dengan adanya aliran satanisme? Nah, si Crowley ini pernah mengaku bahwa dia pernah menjadi bagian dari aliran Freemasonry dan berkecimpung dalam dunia satanisme ini. Wow. Ternyata setelah dibubarkan dan juga difrontalkan serta kekerasan di tahun 1311 dulu, gerakan aliran satanisme yang mulanya udah secara terbuka sikit kemudian berubah menjadi secara tersembunyi. Nah, dari sekian banyak kasus yang terjadi, ternyata berikut ini adalah beberapa aliran yang mengandung dari nilai-nilai satanisme dan bahkan mereka kayak seakan mengajak untuk menyembah setan. Oke, gengs, biar
kita juga paham dan juga tahu nih tentang kontekstual dari satanisme ini. Berikut ini adalah beberapa lagu yang dikeluarkan kayak memiliki pesan-pesan tersirat yang akan disampaikan kepada pendengarnya untuk mengikuti jejaknya, yaitu melakukan aliran satanisme di dunia. Kalian pernah dengar gak sih ada seorang penyanyi bernama Ozzy Osbourne yang katanya juga dia memiliki aliran yang super duper dekat dengan satanisme ini dan bahkan dituduh sebagai orang yang penyembah setan. Nanti di the next video kita bakal bahas nih beberapa penyanyi yang terlibat dalam satanisme ini. Tapi untuk kali ini kita tekankan dulu bahwa dalam setiap syair-syair yang dikeluarkan dalam jenis-jenis lagu tertentu, dia mengucapkan bahwa anggur baik tetapi whisky lebih cepat. Bunuh diriku merupakan satu-satunya jalan keluar. Ini memiliki tanda tanya, apakah dia menyarankan untuk setiap orang untuk bunuh diri? Karena kita tahu bahwa bunuh diri merupakan ajakan setan dan dijanjikan untuk bersama-sama di neraka kelak. Di rating yang kedua kita punya yang namanya David Bowie. Dalam sebuah majalah yang bernama Rolling Stone dikutip bahwa aliran dari musik David ini bakal menjadi satu-satunya aliran yang akan selalu menjadi aliran setan. Kemudian kandungan dari bait-bait dan juga syair yang dilakukan dalam sebuah lagu Stairway to Heaven. Dalam lagu ini ada beberapa bait yang kalau dibaca secara terbalik atau diputar secara terbaik akan memunculkan sebuah pernyataan bahwa ajakan untuk menyembah setan itu benar-benar ada. Oke gengs, itulah beberapa aliran satanisme. Jika kalian mengetahui lebih lanjut dan suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share-nya. Sampai jumpa di topik pembahasan selanjutnya.